Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Percetakan Ridwan. Mohon maaf jika video saya tidak menarik. Mohon maaf jikalau tempat saya tidak estetik karena beginilah adanya. Saya mulai mengganti semua mesin fotokopi saya. Bukan berarti tidak dipakai ya, tapi tetap dipakai. Tapi saya menggantikan dengan printer dengan format flatbed dan juga kaca A3 bertujuan untuk mengatasi orang-orang yang datang ke toko saya fotokopi KTP 2 lembar, KK 2 lembar. Kenapa pindah ke Injek? Alasannya sederhana, hemat listrik dan jauh lebih murah. Biasanya untuk 1 bulan jika Anda menggunakan token, bahkan saya kurang lebih 500.000 atau 600.000 kurang lebih. Sekarang jika menggunakan printer Injek, gila, 500.000 masih sisa karena mungkin menggunakan mode Eco, karena mungkin menggunakan mode print draft. Toko saya dari tepi jalan teman-teman, jadi saya akhirnya berpikir bagaimana caranya biar produktivitas saya tetap ada dan tidak terganggu dengan pembiayaan listrik yang cukup mahal. Videonya sudah pernah saya posting terkait dengan berapa sih biaya cetak per lembar termasuk dengan kertas jika menggunakan mesin fotokopi atau menggunakan printer. Dan kali ini saya menggunakan semua printer Epson yang berukuran besar ya. Saya nggak bahas printer yang kecil-kecil, yang ada di belakang saya juga yang besar-besar semua dari A3 ya. Kalau yang tipe L300, L200, L100 sekian-sekian atau L1000 yang 800 sekian itu saya pakai, tetapi tidak ada di video ini. Saya hanya pakai ngasih tahu ke teman-teman khusus yang A3 format yang besar-besar. Otomatis harganya di atas 5 jutaan ya. Nah, kenapa pakai itu? Untuk ngatasi orang-orang yang datang kemari untuk fotokopi KTP 2 lembar, KK 3 lembar, belum lagi orang yang kadang hanya sekedar ngeprint biasa aja gitu. Kalau saya harus pakai laser kayaknya berat ya. Karena 2 lembar sekali gerak jeder, sekali idle 2000 watt. Berapa lama gitu. Kan yang dihitung jangan langsung Anda menghakimi bahwa 2000 watt di awal langsung segitu biayanya, enggak. Itu kurang lebih sekitar per 1.500 ya per kilowatt hour, dan menurut saya kurang efektif. Akhirnya kita ganti menggunakan printer. Itu menurut saya, belum tentu benar, dan memang khusus saya sendiri mesin fotokopi atau laser yang menggunakan drum, mau itu warna atau yang black and white, saya gunakan untuk cetak di bagian tertentu ya, di bagian tertentu. Jadi kalau banyak, misalnya butuh 500.000, nah itu printer Injek pasti kalah. Pasti kalah. Jadi saya ingin sampaikan bahwa pekerjaannya itu tergantung pada bahan, media, dan waktu yang tepat. Jadi kalau misalnya butuh cepet, kita keluarkan lasernya. Dan kebetulan karena tempat saya agak panjang, jadi mesin-mesin besar atau mesin fotokopi atau printer yang besar-besar biasanya selalu tak di belakang ya. Karena kalau depan semua ya terlalu ribet, karena di sini juga ada percetakan, ada fotokopi, ada studio, jadi terlalu besar, jadi kita pisah-pisah tempatnya. Dan di tempat itulah kadang saya simpan mesin-mesin yang besar. Sekaligus beberapa mesin itu kadang nggak bisa di luar ruangan. Kenapa nggak bisa di luar ruangan? Karena kadang perawatannya butuh tempat yang khusus ya teman-teman ya, butuh tempat yang khusus. Nggak bisa berdebu, nggak bisa kena apa namanya tempat yang kotor-kotor gitu. Saya ada pakai beberapa mesin fotokopi yang memang ternyata lebih gampang cepat rusak kalau ditaruh di luar ruangan. Akhirnya ketika dipindah di ruangan ber-AC jadi lebih awet. Jadi akhirnya saya berpikir udahlah, tahun 2025 menuju tahun 2026 saya beralih menggunakan Injek. Kenapa? Untuk mengatasi pelanggan atau customer yang hanya cetak 2-3 lembar aja. Jadi biar sekali idle dinyalakan, janganlah 1000 watt, janganlah 2000 watt ya kan. Kita turunkan jadi 24 atau 34 watt yang otomatis jatuhnya lebih hemat. Bagaimana caranya? Nah, kita kebetulan mau unboxing video ini, tapi nanti video unboxingnya kita pisah aja. Pendapat saya belum tentu benar. Bagi teman-teman yang merasa perlu diskusi, bisa tulis di kolom komentar. Jadi karena videonya panjang banget, kita letakkan di post aja ya, nggak di reel. Terima kasih.